Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang setia menyaksikan video-video saya. Saya sangat yakin itu bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Hari ini dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bahas dari satu ayat. Tentu satu ayat ini berasal dalam satu konteks, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tema kita hari ini bicara tentang perasaan yang tumpul. Tentu seringkali kita mendengar perkataan-perkataan yang negatif. Misalnya seorang berkata kepada kita, wah dia itu tidak tahu malu, dia sudah muka tembok. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi hari ini, kalimat yang hampir sama pengertiannya dengan apa yang saya katakan tadi. Kita akan membahas perasaan yang tumpul. Sekali lagi, ini adalah satu ayat yang tentu kita tidak bisa lepaskan dari konteksnya. Kalau kita memperhatikan Efesus pasal 4 ayat 19 berada pada konteks manusia baru. Bukankah sangat mengherankan saudara? Mengapa justru Paulus berbicara memberi nasihat kepada satu umat Tuhan yang telah ditebus? Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, orang-orang kudus yang ada di Efesus. Tetapi kepada mereka lah firman Tuhan ini disampaikan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali. Ini kalimat yang disampaikan di dalam misalnya Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan kita ialah, apa itu perasaan yang tumpul dan bagaimana? Kenapa perasaan kita bisa menjadi tumpul, saudara? Renungan singkat ini akan mengajak kita untuk bisa melihat ternyata perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu adalah satu rentetan dari proses yang terjadi sebelumnya. Nah, kita akan lihat, sekali lagi, kita harus memahami konteks ini. Ini ditujukan bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya, tetapi justru firman Tuhan ini dalam konteks mereka yang telah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Karena itu, tentu ini menjadi warning, menjadi peringatan untuk kita, sehingga supaya kita tidak mengalami apa yang dimaksud dengan perasaan yang tumpul, saudara. Nah, ada beberapa istilah yang kita bisa lihat, kata yang sinonim atau pengertian-pengertian yang sama di dalam Alkitab. Di dalam ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul, itu dipakai dalam bahasa Yunani dengan istilah apalgeo, ya, apalgeo. Itu bisa berarti dari beberapa diksionari atau kamus-kamus bisa kita melihat pengertian. Apalgeo itu bisa berarti berhenti merasakan sakit atau kesedihan.
Tetapi berhenti di sini itu bukan berhenti karena selesainya persoalan atau masalah yang dihadapi, tetapi sungguhnya berhenti di sini ini lebih kepada satu imunitas yang lahir karena terus-menerus mengalami satu kondisi yang tidak diinginkan. Jadi misalnya ada satu contoh, misalnya tangan kita menjadi mengalami mati rasa gitu ya. Karena ada satu penyakit atau ada situasi-situasi tertentu di mana kita bisa akhirnya mengalami mati rasa seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kita bisa lihat menjadi tidak berperasaan, ya tidak peka terhadap rasa sakit, atau juga bisa disebut dengan apatis. Jadi perasaan tumpul itu dalam istilah Yunaninya apalgeo itu dalam konotasi yang negatif, saudara. Kemudian kalau kita membaca Markus 6 ayat 52, apalgeo atau hati atau perasaan yang tumpul itu bicara tentang mereka yang tetap memiliki hati yang degil, keras, ya. Dan kalau dalam istilah Amsal ini bicara tentang orang-orang fasik atau orang-orang bebal. Itu sedikit pengertian yang bisa kita lihat. Tentu pengertian ini saudara bisa gali lebih dalam, memiliki arti yang lebih luas lagi dari apa yang saya uraikan. Namun kiranya pengertian ini bisa membawa gambaran yang jelas kepada kita, sehingga kita masuk kepada pengertian yang kedua, bagaimana proses sehingga seseorang, atau lebih ditekankan lagi, orang yang sudah percaya, orang yang sudah lahir baru, itu akhirnya bisa juga mengalami perasaan atau hati yang degil. Ya, mari kita lihat. Ternyata ada satu proses. Saya menonton satu tayangan dan saya coba tampilkan di VPT. Ya, kalau saudara perhatikan, ada di tayangan-tayangan tertentu kita bisa menonton seorang bapak penjual gorengan. Ya, saya lupa tempatnya, tapi ini bukan hanya satu dua. Saudara perhatikan gambar itu. Bagaimana bapak ini yang sudah bertahun-tahun melakukan aktivitas menggoreng di minyak yang panas. Lama-kelamaan tangannya itu menjadi kebal. Dan saudara perhatikan gambar itu. Dia menggoreng dengan tangan kosong. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, amazing gitu ya. Sesuatu yang kok bisa menggoreng dengan tangan yang kosong, sepertinya tidak lagi merasakan panas. Ini tentu bukanlah satu keadaan yang terjadi seketika, tetapi bertahun-tahun, mungkin belasan tahun atau puluhan tahun, si bapak penjual gorengan ini sudah terlatih kena panas, sehingga akhirnya panas itu tidak lagi terasa. Wow, ini kalau kita lihat dari sisi kekebalan ini tentu bersifat positif. Tetapi inilah satu gambaran bahwa sebenarnya perasaan tumpul itu tidak terjadi begitu saja. Ya, tidak terjadi dalam waktu seketika. Ada satu proses yang lama kelamaan membuat seseorang mengalami kekebalan atau dalam arti perasaan yang tumpul. Coba saudara perhatikan, kita lihat prosesnya. Sebenarnya seperti yang saya katakan, kalau Efesus pasal 4 ayat 19 ini berada dalam konteksnya. Saudara perhatikan ya, apa yang menjadi langkah-langkah atau proses yang terjadi, mengapa seseorang itu akhirnya sampai kepada klimaks puncak, memiliki hati yang degil, perasaan yang tumpul. Saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke-17. Ya, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Perasaan yang tumpul dimulai dengan adanya kebiasaan memikirkan atau berpikir kepada hal yang sia-sia. Saudara bisa terjemahkan lebih lanjut. Ya, seringkali pikiran kita menjadi berpikir yang sia-sia. Tentu kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Filipi. Ya, kalau kita misalnya
memperhatikan apa yang dikatakan oleh kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tetapi perhatikan, ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan yang terdapat pada Filipi pasal 4 ayat 8, maka seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat 17, kita sedang menyerahkan pikiran kita kepada hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, pengertian yang gelap, ya. Saudara perhatikan, pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, ya. Jadi pengertiannya tidak lagi diterangi oleh firman Tuhan. Tentu kita akan bertanya, kok bisa orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah dikatakan umat yang kudus, orang yang telah diterangi dahulu hatinya oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi lama-kelamaan mengalami kegelapan. Mengapa? Di dalam ayat itu sangat jelas. Karena persekutuan, ya, yang dikatakan hidupnya jauh dengan persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, kebodohan. Saudara, silakan. Apa yang membuat kita menjadi bodoh? Ya, padahal kita tahu orang-orang, kalau kita membaca Amsal pasal 1 ayat 7, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan harusnya memiliki pengetahuan. Berarti ada hal-hal yang mengganggu kita. Ya, hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita tidak lagi hidup di dalam takut akan Tuhan, maka yang ada, yang tinggal dalam hidup kita hanyalah kebodohan semata-mata. Kemudian yang berikutnya, saudara perhatikan di ayat ke-18, kedegilan hati. Kedegilan hati itu bisa bicara tentang hati yang membatu, hati yang tidak lagi dapat mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya teringat satu istilah dari teman-teman saya yang berada di timur. Kalau mereka bicara tentang kedegilan hati atau hati yang keras, ya, atau mereka katakan kepala batu, tetapi teman-teman di daerah timur mereka pakai istilah kepala angin. Tahu saudara apa yang dimaksud dengan kepala angin? Kalau kepala batu itu masih ada kemungkinan untuk bisa dipecahkan, masih ada kemungkinan untuk bisa diremukkan, artinya masih bisa berubah. Tetapi kalau sudah sampai pada istilah kepala angin, ini istilah yang akrab kita dengar dari teman-teman kita di timur, itu berarti tidak ada lagi, ya, kekuatan atau apapun yang bisa mengubah seseorang. Saudara perhatikan. Kemudian yang terakhir, baru sampai kepada tema kita, perasaan yang tumpul. Dengan demikian saudara, bukankah perasaan yang tumpul itu melalui satu proses yang panjang? Ya. Jadi bukan sementara. Karena itu saudara berhati-hati. Karena itu saudara waspada. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan bisa mengalami apa yang disebut dengan proses perasaan yang tumpul. Ketika kita memberi pikiran kita kepada sia-siaan, ketika kita memberi pengertian pikiran kita kepada kegelapan, ketika kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, ketika pikiran kita atau hidup kita tidak lagi di dalam kebenaran tetapi kebodohan, dan hati kita keras dan disebut dengan kedegilan hati, maka kita bisa tiba pada perasaan yang tumpul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa akibatnya kalau perasaan kita tumpul? Saudara perhatikan di dalam bagian itu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Jadi yang mereka kerjakan bukan lagi kebenaran, bukan lagi kehendak Allah, bukan lagi firman Tuhan, tapi hawa nafsu, aselgia. Saudara bisa baca 2 Korintus 12 ayat 21.
Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Saudara perhatikan, kita baca sedikit Galatia pasal 5 ayat 19. Yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita akhirnya tidak lagi dapat mengontrol, menguasai diri sebagai salah satu buah roh. Tapi kita akhirnya menyerahkan diri. Dan hati-hati, ketika kita tidak mau lagi berubah, ketika lagi tidak mau mendengar firman Tuhan, sebagaimana Roma pasal 1 ayat 18 dan seterusnya katakan, akhirnya hati-hati, Tuhan sendiri akan menyerahkan kita kepada berbagai-bagai perbuatan jahat yang membuat kita tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengerjakan dengan serakah. Saudara tahu keserakahan itu bagian atau sesuatu yang sama dengan penyembahan berhala. Disebut dengan akad harsian. Ya, segala bentuk kecemaran, ergasia. Saudara bisa baca Imamat 11 ayat 24, 2 Korintus 12 ayat 21 dan seterusnya. Ini yang akan terjadi, saudara. Bisa kita bayangkan ketika kita tidak waspada, sebagaimana firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, saudara. Inilah yang terjadi. Dan saya berharap kita yang sudah percaya, saya berharap kita tidak lagi memiliki hati, perasaan, pikiran, hidup yang tumpul. Tetapi kita penuh dengan roh, sehingga kita mampu mengalahkan segala perbuatan daging. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Galatia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan tumpul itu sebenarnya sikap hidup orang yang tidak percaya. Ya. Dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu ayat 17. Sesungguhnya sikap ini sebenarnya harusnya tidak lagi terdapat pada kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi faktanya, sebagaimana yang saya katakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di Efesus, di Korintus, di jemaat-jemaat yang telah disebut umat yang kudus. Fakta, survei membuktikan perasaan yang tumpul ini masih menjadi bagian kebanyakan hidup orang percaya. Sesungguhnya, mari kita lihat, kita dapat mengubahnya. Ketika saudara lihat gambar yang sederhana, ketika kita membiarkan Roh Kudus, firman Allah dan kebenarannya tinggal di dalam hati kita, menguasai, merajai, memerintah hati kita, maka segala bentuk kecemaran yang digambarkan dengan binatang-binatang rakus, sadis, kejam, sombong, congkak, dan sebagainya, itu akan hilang, akan tersingkir dari hati kita. Dan hati kita menjadi hati yang penuh dengan kebenaran. Oleh karena kita membiarkan Roh Allah bekerja di dalam hati kita. Ini saudara bisa baca Yohanes 15 ayat 3. Kita telah dibersihkan. Ya, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ya, dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, kita hanya dapat terhindar dari perasaan yang tumpul, kedegilan hati, ketika kita membiarkan Roh Allah berdiam, membiarkan firman Tuhan, persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, akhirnya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan di dalam bagian ini, di dalam kitab yang kita baca tadi, itu berarti kita menanggalkan manusia lama. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenakan
manusia baru. Terima kasih saudara. Ini renungan singkat saat teduh sejenak, sate enak yang bisa saudara dan saya nikmati dalam memasuki hari-hari kita. Di dalam kita menghadapi berbagai tantangan, kita hanya akan kuat ketika kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Akhirnya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.